pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Tidak bosan Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang kalian lakukan. Dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penaksiran. Nah, dalam kegiatan sehari-hari terkadang kita selalu mengira-ngira harga suatu barang. Mengira-ngira dalam pembelajaran matematika disebut dengan penaksiran. Penaksiran adalah perkiraan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dari sebuah operasi hitung. Nah, untuk melakukan penaksiran, kita menggunakan aturan-aturan pembulatan, sehingga hasil dari penaksiran akan mendekati hasil yang sebenarnya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui konsep penaksiran dalam matematika, perhatikan penjelasan berikut ini ya. Nah, dalam melakukan penaksiran, yang pertama yang harus kalian pahami yaitu pembulatan ke puluhan terdekat, yang kedua pembulatan ke ratusan terdekat, dan yang ketiga pembulatan ke ribuan terdekat. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Aturannya yang pertama, jika bilangan satuannya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan menjadi 10. Dan jika bilangan satuannya adalah 1, 2, 3, dan 4 dihilangkan ya. Nah, sebagai contohnya yang pertama kita lihat ya, ada 543. Lebih sedikitnya atau mendekati dari 540. Untuk contoh yang lain, ada 546. Lebih sedikitnya kita bulatkan menjadi 550. Next, kita lanjutkan ke pembulatan ke ratusan ya. Untuk aturannya, yang pertama, jika bilangan puluhannya 50 sampai 99 dibulatkan menjadi 100. Dan jika bilangan puluhannya kurang dari 50 dihilangkan. Nah, untuk sebagai contohnya, yang pertama ada 543. Sedikit lebihnya atau mendekati dari 500. Untuk contoh yang lain ada 567. Untuk pembulatannya menjadi 600. Nah, untuk yang ketiga, untuk pembulatan ribuan terdekat, yang pertama aturannya, angka satuannya, jika angka satuannya di bawah 500 dibulatkan ke bawah dan ribuannya tetap. Yang kedua, angka di atas atau sama dengan 500 dibulatkan ke atas dengan ribuannya tetap. Contohnya, misalkan 7.895 dibulatkan menjadi 8.000. Oke, next kita lanjutkan ke contoh pembulatan ke puluhan ya. Yang pertama ada 126. Karena satuannya 6, maka pembulatannya menjadi 130. Nah, yang kedua ada 273. Karena satuannya 3, maka pembulatannya menjadi 270. Nah, yang ketiga ada 742. Karena satuannya 2, maka pembulatannya menjadi 740. Dan yang terakhir ada 985. Karena satuannya 5, maka pembulatannya menjadi 990. Nah, kita lanjutkan ya untuk contoh pembulatan ke ratusan. Perhatikan ya. Yang pertama ada 743. Nah, karena puluhannya 43, maka dibulatkan menjadi 700. Yang kedua ada 469.
Nah, karena puluhannya ada 69, maka pembulatannya menjadi 500. Nah, yang terakhir ada 350. Karena puluhannya 50, maka pembulatannya menjadi 400. Perhatikan baik-baik ya. Untuk contoh, jika dalam penjumlahan, misalnya begini. Taksirlah penjumlahan berikut ke puluhan terdekat. 123 ditambah 267 sama dengan. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu pembulatan bilangannya terlebih dahulu. Jadi, 123 karena satuannya 3, maka pembulatannya menjadi 120. Dan 267 karena satuannya 7, maka pembulatannya menjadi 270. Nah, sekarang kita jumlahkan bilangan yang sudah dibulatkan tadi ya. Hasilnya 120 ditambah 270 sama dengan 390. Hasil penaksirannya adalah 390. Untuk contoh soal berikutnya adalah cobalah untuk menaksirkan hasil dari penjumlahan berikut menuju ribuan terdekat. 1334 ditambah 2675 sama dengan. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita bulatkan terlebih dahulu ke ribuan terdekat. 1334 dibulatkan menjadi 1000 karena 334 kurang dari 500. Selanjutnya 2675 kita bulatkan menjadi 3000 karena 675 lebih dari 500. Nah, maka hasil dari penaksiran 1334 ditambah 2675 adalah 1000 ditambah 3000 sama dengan 4000. Nah, setelah itu kalian bandingkan dengan hasil yang sebenarnya, yang 1334 ditambah 2675 sama dengan 4009. Hampir mendekati ya. Nah, untuk selanjutnya, contoh yang kedua, tentukan hasil dari penaksiran ke puluhan terdekat pada operasi hitung berikut. 34 dikali 19 sama dengan. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita bulatkan terlebih dahulu ke puluhan terdekat. 34 kita bulatkan menjadi 30 karena 4 kurang dari 5. Selanjutnya 19 kita bulatkan menjadi 20 karena 9 lebih dari 5. Maka hasil dari penaksiran 34 dikali 19 adalah 30 dikali 20 sama dengan 600. Nah, setelah itu kita bandingkan kembali dengan hasil yang sebenarnya. 34 dikali 19 sama dengan 646. Hampir mendekati ya. Nah, selanjutnya untuk contoh soal dalam pemecahan masalah sebagai berikut. Nah, diketahui jumlah penonton yang duduk di sisi kanan stadion adalah 2.352 orang. Sementara jumlah penonton yang duduk di sisi kiri 8.876 orang. Dan yang belum masuk ke stadion 1.247 orang. Taksirlah jumlah keseluruhan penonton yang nantinya akan berada di dalam stadion. Nah, untuk penyelesaiannya kita lakukan pembulatan ke ribuan terdekat. 2352 kita bulatkan menjadi 2000 karena 352 kurang dari 500. Selanjutnya 8876 dibulatkan menjadi 9000 karena 876 lebih dari 500. Nah, yang terakhir 1247 kita bulatkan menjadi 1000 karena 247 kurang dari 500. Maka taksiran penonton yang
nantinya akan ada di dalam stadion adalah 2.000 ditambah 9.000 ditambah 1.000 sama dengan 12.000 orang. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan jumlah yang sebenarnya. 2.352 ditambah 8.876 ditambah 1.247 sama dengan 12.475 orang. Hampir mendekati hasilnya ya. Bagaimana anak-anak? Mudah kan cara penaksiran operasi hitung dalam matematika? Nah, setelah ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Setelah itu kalian serahkan kepada guru kalian masing-masing. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Dan jangan lupa tetap semangat dan selalu berlatih. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.